Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami tentang perlawanan terhadap penjajah Belanda abad ke-17 sampai 18. Di sini kami mengambil 4 topik. Topik pertama itu tokoh yang akan dijelaskan oleh Jorinta Jonathan Sagala. Yang kedua itu penyebab yang akan dijelaskan oleh Rahel Amanda Brukaban. Yang ketiga kronologi yang akan dijelaskan oleh Andres Stefan Manurung, dilanjutkan dengan Naya Kesya. Yang keempat, dampak yang akan dijelaskan oleh Andres Stefan Manurung. Yang pertama, tokoh. Perang Patimura pada tahun 1817 merupakan sebuah perang sejarah yang terjadi di Maluku yang merupakan bentuk perlawanan terhadap rakyat VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab hingga bangsa Eropa. Hal ini yang membuat VOC datang dari Belanda dan resmi menguasai Maluku dan membawa kesengsaraan bagi rakyat. Tak urung perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dan meletus di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapiten Patimura, sehingga disebut dengan Perang Patimura. Perang ini berlangsung di berbagai tempat dan salah satunya juga dikenal sebagai Perang Saparua. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab terjadinya Perang Patimura. Nah teman-teman, awalnya Maluku ini dikuasai oleh Inggris. Namun, kekuasaan Inggris harus berakhir pada tanggal 25 Maret 1817 dikarenakan Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku ini menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hartawano. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung, serentetan perlawanan bersenjata melawan Belanda dikarenakan terjadi politik kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan, kerja rodi. Kayak kerja rodinya ini mereka disuruh membuat garam, namun tidak diberi upah sama sekali. Penindasan tersebut juga dirasakan dalam beberapa aspek, baik aspek sosial, aspek ekonomi, dan psikologis mereka. Kayak dalam aspek ekonomi contohnya, mereka ini memproduksi cengkeh dan pala, namun tidak mendapatkan hasil sama sekali karena semua hasil yang mereka punya harus diserahkan kepada kolonialisme Belanda. Hal ini membuat rakyat Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi yang kita kenal sebagai Patimura berinisiatif untuk memimpin perlawanan, dan hal ini didukung oleh beberapa tokoh lainnya dan juga tentunya rakyat Maluku. Di sini saya akan menjelaskan kronologi Perang Patimura. Pada tanggal 17 Mei 1817, pada rapat umum di Balai Negeri Haria, Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Setelah dilantik sebagai Kapiten Patimura, memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatria, yaitu Anthony Ribu, Philip Slatimahina, Lucas Celano, Arong Lipasi, Merki Horke Saulia, dan Sarasa Sanaki, Marta Kristina Tiahu, dan Paulus Tiahu. Patimura bersama Philip Slatuhimina dan Lucas Celano melakukan penyerbuan ke benteng Durstedt. Selanjutnya dijelaskan oleh Naya. Nah teman-teman, pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 rajapati dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin oleh Overseer de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Seluruh negeri Jazirah Hatawano di bumi dihanguskan. Di saat berunding, seorang mendadak aksi vandalisme dan adu domba dijalankan silih berganti. Belanda juga melancarkan politik pengkhianatan terhadap Patimura dan para pembantunya. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Peterson berhasil menyergap Patimura dan Philip Slatamahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa pengorbanannya itu, Kapitan Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andres Stefan Manurung.
Salah satu dampak perjuangan yang dilakukan dalam Perang Patimura adalah direbutnya benteng Dorset oleh rakyat Maluku. Selain itu, Perang Patimura juga telah berhasil menyatukan dan mengobarkan semangat perjuangan rakyat Maluku terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.